Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini materi pelajarannya melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu persamaan garis lurus. Pada materi persamaan garis lurus edisi 1 dulu, kita fokus pada gradien. Sedangkan pada materi persamaan garis lurus edisi 2 ini, kita fokus pada menentukan persamaan garis lurus. Cara untuk menentukan persamaan garis lurus tergantung dari apa yang diketahui pada soal. Sekarang kita bahas satu persatu cara membuat persamaan garis lurus. A. Jika diketahui gradien garis sama dengan M dan garis melalui titik 0,0, maka persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan MX. Contoh soal, diketahui garis K melalui titik 0,0 dan mempunyai gradien 2/3. Tentukan persamaan garis K. Jawabannya adalah di situ diketahui pada soal gradiennya 2/3. Jadi M sama dengan 2/3. Maka persamaan garis lurus K ialah sesuai dengan rumus Y sama dengan MX. Maka M-nya kita masukkan jadi Y sama dengan 2/3X. Mungkin kalau soalnya pilihan ganda belum tentu jawaban itu ada ya. Jadi Y sama dengan 2/3X itu sudah merupakan jawaban yang benar. Cuma kalau kita terbentur pada soal pilihan ganda, kita pasti cari yang ada jawabannya di pilihan. Kalau nggak ada, maka kita cari persamaan yang ekuivalen. Kalau jawabannya itu nggak ada koefisien dari X maupun Y atau konstanta yang pecahan, maka kita kalikan dengan KPK penyebut. Kebetulan itu penyebutnya cuma 3 ya. Jadi, baik dari sisi kiri tanda sama dengan maupun sisi kanan dari tanda sama dengan, kita kalikan 3. Jadi, 3Y sama dengan 2X. Kalau persamaan 3Y sama dengan 2X masih tidak ada pada pilihan ganda, maka 2X-nya kita pindah yang asalnya dari sisi kanan ke sisi kiri. Maka persamaannya menjadi 3Y dikurangi 2X sama dengan 0. Ini kadang persamaan model gini ya, itu kadang ada. Kadang juga masih tidak ada pada pilihan jawaban ya. Kebanyakan pilihan jawabannya itu suku pertama menggunakan variabel X. Maka kita pindahkan ya negatif 2X-nya yang posisinya di depan. Jadi persamaannya menjadi negatif 2X ditambah 3Y sama dengan 0. Tapi seandainya ini tidak ada, masih tidak ada juga pada jawaban karena kebanyakan suku pertama koefisiennya positif. Di sini kebetulan negatif 2 koefisiennya. Maka supaya positif kita kalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 1 kali negatif 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 1 kali 0. Maka jawabannya terakhir adalah 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Jadi di situ biasanya ya di pilihan ganda itu jawabannya tipenya seperti yang pada persamaan itu saya kasih warna merah itu ya. Jadi bisa Y sama dengan 2/3X. Kalau nggak ada mungkin ada 3Y dikurangi 2X sama dengan 0. Kalau nggak ada lagi mungkin ada 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Ya, jadi jawabannya bisa
macam-macam ya, tapi itu semuanya ekuivalen, sebenarnya artinya sama. Jadi di sini siswa dituntut lebih mahir dalam mengubah persamaan itu ya. Jadi mengubah ke dalam bentuk persamaan yang lain yang ekuivalen ya dengan persamaan awal. Oke, kita ke rumus persamaan garis lurus yang berikutnya ya. B. Jika diketahui gradien garis sama dengan M dan garis melalui sumbu Y di titik 0, C, maka persamaan garis lurusnya ialah Y sama dengan MX ditambah C. Contoh soalnya, diketahui garis G melalui sumbu Y di titik 0, -4 dan mempunyai gradien negatif 3/5. Tentukan persamaan garis G. Penyelesaiannya adalah C sama dengan negatif 4. Jadi dari titik potong garis dengan sumbu Y tadi ya 0, -4. Jadi C-nya negatif 4. Sedangkan M atau gradien sama dengan negatif 3/5. Ini sengaja saya kasih contoh gradiennya masih berbentuk pecahan. Maka persamaan garis lurus G sesuai rumus ya, Y sama dengan MX ditambah C. Jadi Y sama dengan negatif 3/5X ditambah negatif 4. Atau Y sama dengan negatif 3/5X dikurangi 4. Seperti halnya contoh soal 1 tadi, jawaban Y sama dengan negatif 3/5X dikurangi 4 sebenarnya sudah betul. Cuma kalau di pilihan ganda nggak ada, maka kita harus mengubah ke bentuk persamaan lain yang ekuivalen. Maka karena di situ ada unsur koefisien yang pecahan dengan penyebut 5, maka kita kalikan kedua sisi dengan 5 biar hilang unsur pecahannya ya. Jadi 5Y sama dengan negatif 3X dikurangi 20. Kalau di sini masih nggak ada juga pada jawaban, karena memang jarang jawabannya bentuk persamaannya seperti ini, maka kita pindah suku yang mengandung variabel X di sisi kiri. Jadi 3X ditambah 5Y sama dengan negatif 20. Model persamaan seperti ini kadang sudah ada pada pilihan ganda, tapi kadangkala juga belum ada. Kalau memang belum ada, maka 20-nya kita pindah di sisi kiri juga. Jadi 3X ditambah 5Y ditambah 20 sama dengan 0. Jadi persamaan garis G yang melalui sumbu Y di titik 0, negatif 4 dan mempunyai gradien negatif 3/5 itu adalah Y sama dengan min 3/5X dikurangi 4. Atau bisa juga 3X ditambah 5Y sama dengan negatif 20. Atau bisa juga 3X ditambah 5Y ditambah 20 sama dengan 0. Berikutnya ke rumus persamaan garis yang lain. C. Jika diketahui gradien garis sama dengan M dan garis melalui titik X1, Y1, maka persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurangi X1. Contoh soalnya, diketahui garis K melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien 4. Tentukan persamaan garis K.
Penyelesaiannya adalah di situ diketahui X1, Y1 sama dengan 3,1 dan M sama dengan 4. Maka persamaan garis lurus K kita pakai rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kali dalam kurung X dikurangi X1. Jadi kita masukkan ya Y1, X1 sama M-nya ya. Jadi Y dikurangi 1 sama dengan 4 kali X dikurangi 3. Y dikurangi 1 sama dengan 4X dikurangi 12. Jadi kurangi 1 kita pindah ke sisi lawan jadi ditambah 1. Jadi Y sama dengan 4X dikurangi 12 ditambah 1. Jadi Y sama dengan 4X dikurangi 11. Di sini persamaan seperti ini karena sudah ada pada jawaban pilihan ganda. Tapi kadangkala juga tidak ada ya. Jadi kalau tidak ada maka 4X-nya kita pindah ke sisi kiri. Ya. Jadi negatif 4X ditambah Y sama dengan negatif 11. Kalau ini masih tidak ada juga karena koefisien X itu negatif. Biasanya suku pertama koefisiennya positif. Maka kita kalikan dengan negatif 1. Yang kita kalikan semua ruas ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Jadi 4X dikurangi Y sama dengan 11. Ini kadang sudah ada pada pilihan ganda, tapi kadang juga tidak ada. Maka 11 kita pindah ke sisi kiri juga. Maka 4X dikurangi Y dikurangi 11 sama dengan 0. Nah, jadi di sini memang dituntut bisa ngubah-ngubah persamaan tapi yang ekuivalen ya. Jadi persamaan garis K adalah Y sama dengan 4X dikurangi 11 atau 4X dikurangi Y sama dengan 11 atau juga 4X dikurangi Y dikurangi 11 sama dengan 0. Berikutnya cara menentukan persamaan garis lurus jika diketahui yang lainnya lagi ya. D. Jika garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Maka persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Oke, contoh soalnya adalah diketahui garis H melalui titik 2, negatif 5 dan titik 3,1. Tentukan persamaan garis H. Penyelesaiannya adalah X1, Y1 sama dengan 2, negatif 5. Sedangkan X2, Y2 sama dengan 3,1. Maka sesuai persamaan garis lurus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Maka kalau kita masukkan angka-angkanya jadi Y dikurangi negatif 5 per 1 dikurangi negatif 5 sama dengan X dikurangi 2 per 3 dikurangi 2. Jadi Y ditambah 5 per 6 sama dengan X kurangi 2 per 1. Berikutnya penyebutnya dikalikan dengan pembilang tapi dari sisi lawannya. Jadi 1 kali dalam kurung Y ditambah 5 sama dengan 6 kali dalam kurung X dikurangi 2. Jadi Y ditambah 5 sama dengan 6X dikurangi 12. Ditambah 5 kita pindah ke sisi lawan jadi dikurangi 5. Maka Y sama dengan 6X dikurangi 12 dikurangi 5.
Jadi Y sama dengan 6X dikurangi 17. Kalau jawaban ini tidak ada pada pilihan ganda, maka 6X-nya kita pindah ke sisi lawan. Jadi negatif 6X ditambah Y sama dengan negatif 17. Tapi kalau ini nggak ada juga, seperti tadi kita kalikan dengan negatif 1 biar koefisien suku pertama positif. Jadi 6X dikurangi Y sama dengan 17. Tapi kalau ini masih belum ada juga, maka konstanta 17 kita pindah juga ke sisi kiri. Maka 6X dikurangi Y dikurangi 17 sama dengan 0. Jadi persamaan garis K itu bisa Y sama dengan 6X dikurangi 17, bisa 6X dikurangi Y sama dengan 17, atau bisa juga 6X dikurangi Y dikurangi 17 sama dengan 0. Oke, untuk berikutnya persamaan garis lurus yang terakhir ya. Jika garis melalui sumbu X di titik A, 0 dan melalui sumbu Y di titik 0, B, maka persamaan garis lurusnya adalah BX ditambah AY sama dengan A kali B. Berikut contoh soalnya. Perhatikan gambar di samping. Tentukan persamaan garis G. Penyelesaiannya adalah di situ A posisinya adalah negatif 3. Sedangkan B adalah 4. Maka persamaan garis lurus G adalah BX tambah AY sama dengan AB. Itu sama dengan 4 kali X ditambah negatif 3 kali Y sama dengan negatif 3 kali 4. Jadi 4X dikurangi 3Y sama dengan negatif 12. Ada kalanya jawaban 4X dikurangi 3Y sama dengan negatif 12 itu sudah ada pada jawaban pilihan ganda. Tapi ada kalanya juga belum. Maka bentuk lainnya adalah dengan negatif 12 dipindah ke sisi kiri. Jadi 4X dikurangi 3Y ditambah 12 sama dengan 0. Jadi sudah ketemu persamaan garis G-nya ya. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dalam persamaan garis lurus edisi 2. Semoga ini bermanfaat buat siswa-siswa. Sampai jumpa lagi pada pelajaran matematika materi yang lain. Wassalamualaikum.